Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi. Baik, ada pertanyaan dulu Pak Ferry atau Mbak Putri terkait penggunaan aplikasi. Simple ya, aplikasi tidak terlalu rumit. Tapi gini, software ini ada beberapa ISM ini. Ada yang DDSS dan seterusnya, tetapi intinya dua itu. Intinya dua tampilan itu ya. Sebentar saya share dulu. Yang tadi itu yang ada namanya kita sebut analisis kuadran ya, yang ini ya, analisis kuadrannya independen, dependent, kemudian ini linkage dan ini autonomous. Kalau yang kedua adalah hasil levelingnya. Leveling itu adalah hierarki elemen kunci ya, yang bawah itu elemen kunci ya, ini yang paling bawah dan seterusnya. Nah, lalu ditambah dengan hasil yang ini, hasil yang reachability matrix. Nah, ini biasanya saya suka tampilkan ini sebagai istilahnya begini, ini kan bukan kuantitatif ya, tetapi ada ininya lah, ada angkanya ya. Jadi biasanya kalau di publikasi ya, di tulisan artikel dan seterusnya, kita kadang-kadang kalau saya ya, strateginya adalah perlu menggunakan artinya yang robust itu jelas menyimpulkan itu bahwa A. Jadi biasanya itu ditandai dengan metode yang robust. Metode itu misalnya tadi bagaimana untuk dapat angka kuadran itu dari mana? Nah, itu kan kita harus jelaskan kan. Nah, ini salah satu menjelaskan itu dari sini. SSIM, kemudian RM-nya, reachability matrix-nya ketemu, begini ada driver power, dependence-nya begini angkanya, kemudian hierarki dan ranking-nya, baru dari sini kemudian tentukan ordinatnya, lalu kemudian dipetakan. Nah, jadi kalau lihat coba artikel saya ya, nih di sini di di bagian paper saya tadi sudah di-share ya. Nah, itu biasanya suka saya tampilkan tuh. Ya, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini di sini dari mulai result nih. Nah, jadi result ini based on the problem identification ya. Oke, Pak Ferry ini sudah bergabung juga ya, Pak Ferry? Halo, Pak Ferry? Oke, biar nanti kita tunggu. Sebentar ya, Mbak Putri, sebentar ya. Halo, Pak Ferry? Sudah hadirkah? Sudah, Pak. Oh, oke, maaf. Saya lupa hidupin ini mikrofon. Oke, baik. Saya ini lagi ya, biar saya nanti akan lihatkan beberapa artikel Scopus yang menggunakan ISM, biar nanti ada gambaran ya, biar nanti ada gambaran seperti apa yang analisa dan seterusnya. Kalau artikel saya ini kan mungkin baru Sinta dan beberapa, jadi mungkin kalau yang lebih baiknya seperti apa gitu ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya, misalnya nih respondennya, kalau di sini saya 30 responden ya kan, disebutkan regulator berapa, praktisi berapa dan seterusnya ya, ini disebutkan. Kemudian setelah itu nah SSIM-nya biasanya saya tampilkan faksonya ya dari variabel-variabel itu. Kemudian kita tampilkan juga RM-nya, reachability matrix-nya ya, yang tadi yang angka ini, yang angka 1, 0, 0, 1 yang kemudian dijumlah ke kanan ke bawah itu ya, driver power dan dependence power ya. Nah, ini angka, nah baru ini didapatnya dari yang sini kan. Nah, dari angka ini ya, dari yang ini ya. Nah, baru setelah itu kemudian hasilnya ya, hasil micmac-nya yang kuadrannya. Ini kenapa beda? Ini kan beda dengan tadi ya. Ini memang software yang lain. Tapi menurut saya lebih bagus yang ini dan juga lebih dan bisa, karena kalau yang laptop yang ini, yang tampilan yang ini tuh namanya DDSS, nama software Decision Support System, tapi ini hanya bisa di laptop yang jadul ya, yang jadul. Di laptop yang ini pun nggak bisa. Kalau saya kirimkan softwarenya pun kemungkinan besar tidak bisa, Pak Ferry dan Bu Putri, kecuali pakai laptop yang jadul.
ya. Ini Windows XP atau Windows 7 saya lupa lagi. Nah, ini outputnya, tapi sama saja esensinya dengan yang tadi. Nah, ini ada 4 kuadran itu ditampilkan dan ininya. Nah, kalau ini kan bentuk lain dari ini sebenarnya. Bentuk lain dari sini nih. Nah, bentuk lain dari sini. Kalau tadi ke arah ke kiri ke kanan, kalau ini dari bawah ke atas. Nah, jadi ini namanya hierarki atau levelingnya, ya. Nah, nanti bisa dilihat seperti apa namanya pembahasannya lebih detail ya. Silakan bisa dibaca. Nah, saya mau coba lihatkan yang lain ya, yang sifatnya yang jurnal Scopus lah gitu, yang menggunakan ISM. Sebentar, saya akan coba cek. Saya sebentar. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang ISM dengan apa namanya di jurnal-jurnal yang ini ya. Coba kita lihat. Coba yang ini ya. Oh ya, ini Elsevier ya, ISM. To identify the critical success factor of sustainable supply chain management practice in the context of oil and gas. Tampilannya dia gimana ya? Cara menganalisisnya ya. Ini apa artikel-artikel yang menggunakan ISM ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang yang Saksena itu, nah nanti bisa di ini juga ya, digambarkan di metodologi ya, dituliskan di metodologi. Nah lalu, nah ini faksanya nih, coba lihat. Jadi kalau dia 32 ya, 30 apa namanya ininya ya, sub-elemennya ya, ya. Elemennya mungkin cuma satu, tapi sub-elemennya banyak ya. Ya, kayak gitu. Nah, ini ininya RM-nya ya, reachability matrix-nya ya. Sama aja kan, 1, 1, 0 dan seterusnya kan sama aja. Nah, ini nanti driver power dan dependence ya. Ini driver power, ini dependence dijumlahin kan ke kanan ke bawah ya, sama aja kan. Nah, lalu ketahuan nih levelnya. Nah, ini karena dia 32, jadi dia nih, jadi awalnya ini dulu nih 5 dan 12, kemudian ke sini, ini nih leveling ya, ini leveling. Ini sama dengan ini sebenarnya. Nah, dengan ini. Tapi karena yang tadi kita cuma 7 ya, jadi cuma 3 level, tapi kalau tadi dia ada 32 sub elemen, jadi ada berapa level nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 level. Nah, 17. Jadi artinya level yang paling penting adalah yang nomor 5, sub elemen paling penting adalah level ini 5 12. Yang kedua 15, 17 dan seterusnya. Sama aja ya. Kalau dibaca ya sama saja, nanti silakan dicek karena ini lebih banyak aja. Gitu. Nah, kemudian micmac-nya ini juga sama. Ini tuh penjelasan dari sini. Ini kan angka-angka ya. Nah, tapi detailnya ini nih. Nah, ini dalamannya apa? Nama-namanya ya. Gitu ya. Nih kayak gini contoh nih. Contoh seperti nah ini kan dibuat apa namanya dalamannya apa gitu ya. Apa namanya nama sub elemennya kan gitu. Sama saja. Oke. Ya. Gimana Pak? Dia sama seperti leveling yang tadi itu, tapi ini dibikin sendiri kotaknya terus dimasukkan ya. Betul sekali. Elemennya. Betul sekali. Nama-namanya dimasukkan dan kita bikin sendiri kotaknya. Betul sekali gitu. Jadi biar lebih inilah ya, mungkin biar lebih informatif gitu ya. Artinya kan kalau cuma kita pindahin kan gampang ya, pindahin kan gini kan ini ya. Nah, tapi kita misalnya masukkan ini A7 itu Pemprov gitu kan, A6 ini universitas, tapi kita ketik sendiri, bikin kotak sendiri, bikin panah sendiri gitu. Seperti itu Pak. Kebetulan ini kan simple ya, tapi kan kalau kayak tadi strategi kan bisa panjang kan Pak. Misalnya strategi itu kan apa kan panjang ya, atau kendala kan mungkin apa kan panjang. Nah itu kan pasti akan begini. Jadi kalau kita lebih bagus buat sendiri seperti ini, seperti yang saya tadi tuh. Seperti yang sebentar. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Nah ini kan saya bikin sendiri nih. Bikin panahnya, bikin kotaknya gitu ya. Ini kan bikin sendiri. Ini kan bikin sendiri. Gitu ya.
Nah, ini juga sama tadi yang jurnal Scopus juga dia bikin sendiri nih, ininya bikin sendiri. Nah, ini kan sama kan? Ini kan mic-nya kan, mic-nya kelas 4. Ini kan driving. Driving itu artinya independen ya. Kalau di sini sebutnya driving, tapi kita sebutnya independen. Ini dependen sama ini linkage, ini autonomous. Nah, ternyata dia ada yang autonomous satu nih, tapi kebanyakan adalah di dependen ya. Kemudian juga di drivingnya ada. Yang linkage-nya cuma 2. Ini linkage-nya cuma 2. Nah, dibaca nanti mungkin lebih dalam tentu ya, nanti silakan dibaca. Tapi ini jurnal Scopus ya kan ya. Ini Q1 atau Q2 nih, Elsevier nih. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oke, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa tadi sudah bisa mengolahnya ya. Oh, ternyata simple kan gitu ya. Begini, begini, begini dan seterusnya. Silakan ada pertanyaan terkait apa namanya? Ini ya contoh artikel atau riset yang menggunakan ISM di jurnal yang bagus, yang berreputasi. Secara umum sih tidak beda jauh dengan yang saya tadi kan, tapi mungkin ini lebih banyak. Tadi kan ada 32 subelemen ya, 32 subelemen. Silakan ada pertanyaan. Berarti ini masuknya studi kasus ya Pak ya? Ya bisa jadi, bisa jadi. Maksudnya studi kasus di sebuah industri gitu maksudnya? Maksudnya ini jenis artikel yang studi kasus gitu ya? Ya bisa saja karena bisa umum. Yang riset saya biasanya umum. Ini riset saya umum biasanya. Artinya Indonesia ya kan. Misalnya proposing blue sukuk Indonesia ini kan Indonesia ya. Tapi bisa juga case, bisa juga case di sebuah perusahaan. Bisa jadi begitu. Nanti di sini ada beberapa juga artikel. Mungkin tadi saya belum kirim, tapi boleh juga nanti ini. Ada yang case tadi memang ada, tapi ada juga yang general. Yang tadi contoh saya ini paper-paper yang sudah saya kirim tadi, yang tulisan saya itu biasanya general di Indonesia, biasanya umum gitu ya, tidak case study. Tapi yang ada beberapa yang ISM yang case study, gitu. Oke. Silakan ada lagi. Pak Ferry, barangkali ada pertanyaan lagi Pak Ferry? Udah ngerti dikit. Oke, ngerti dikit. Tinggal gini Pak, biar nggak lupa harus ada latihan. Saya sendiri latihan. Soalnya kalau nanti lupa lagi ini untuk apa ya? nanti recordingnya saya share juga ya. Nanti tim saya share untuk recording. Kalau lupa nanti bisa di. Oh iya Pak. Lagi. Baik itu. Tapi terutama yang pas prakteknya ya, pas praktek software nanti di share oleh tim saya. Memang biasa lupa Pak. Memang biasa itu kalau lupa. Tapi kalau lupa nanti tonton ulang lagi ya terkait bagaimana ngolah data dan seterusnya. Nih coba lihat. Ini di metodologi disebutkan juga tuh ya. Di sini step 1, 2 untuk ISM itu ya kan. Nah ini coba ikutin aja. Kalau untuk publikasi yang bagus ya, nanti mungkin bisa di benchmark. Tuh, ini coba lihat. Ini, nih, elemen-elemen itu, nih, ini kan elemen-elemen 32 tadi ya. Tuh, dia berangkatnya dari literatur. Tuh, dari studi literatur. Ya, dari studi literatur, nih, authors. Nih, terus ada penjelasan. Apa itu yang dimaksud dengan hazardous materials, apa itu, jadi harus dijelaskan gitu ya. Nah, nanti bisa diikuti ya seperti ini. Nah, jadi artinya sumber itu bisa berangkat dari literatur atau juga bisa dari in-depth interview. Kalau di sini dari literatur nih ya, ini ada bisa dicek nanti. Nah ini kan 98 itu apa, nanti bisa dibaca rujukannya ya, seperti itu. Ya memang kalau kita mau publikasi yang bagus, memang harus mencontoh artikel dengan metode yang sama di jurnal yang bagus. Contohnya kayak gini, misalnya ISM, coba kita searching di jurnal yang bagus dengan yang menggunakan artikel dengan metode ISM. Nanti kita lihat angle-nya begini. Nanti kita ikuti kan gitu. Itu ya. Jadi di sini ada sub elemen itu disebutkan. Demikian juga brief description-nya, penjelasannya itu apa? Health and safety itu apa maksudnya? Organizational management itu apa maksudnya dan seterusnya. Dan juga rujukannya. Ya, di sini rujukannya ada yang 2, ada yang banyak, ada yang hanya 1 dan seterusnya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oke, mungkin ini masih ada waktu mungkin setengah jam ya, karena mungkin nggak perlu sampai jam 4 ya, mungkin setengah 4 juga selesai. Tapi saya masih ada beberapa materi yang perlu disampaikan yang penting terkait ISM ini. Ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum saya masuk ke materi yang lain. Sudah cukup, Mbak Putri atau Pak Ferry? Sudah cukup ya? Ya. Baik, selanjutnya mungkin akan saya lanjut ke sini. Nah, ini bagaimana cara untuk apa namanya tadi ya? Mungkin saya kirim juga bagaimana membuat kuesioner ya. Ini kan contoh nih. Ini penting ya. Kadang-kadang kan ini salah satu krusialnya. Kalau tadi kan ngisi langsung di software di laptop, tapi kan pasti repot kan bawa laptop. Jadi caranya kita gini. Jadi masukkan dulu bentuknya nih seperti ini, berupa apa namanya kuesionernya ya. Tadi seperti saya jelaskan, ada informasi, ada latar belakangnya, mungkin kita state juga terkait apa tujuan kita mau ngapain. Tadi kan Pak Ferry kan ada 3 rumusan, tapi kan kalau yang ISM kan mungkin hanya 1 atau 2 rumusan misalnya ya. Nah, nanti disebutkan gitu kan apa tujuan dari ISM ini ya dengan menggunakan ISM ini. Kemudian dijelaskan sedikit lah tentang ISM itu apa sedikit. Misalnya di sini kan ada 9, tapi yang saya pakai hanyalah misalnya apa tadi ke lembaga ya kan, lembaga dan juga misalnya kendala dan kebutuhan misalnya ya. Saya hanya 3 misalnya bisa disebutkan gitu juga ya. Nah setelah itu baru nanti bagaimana tata cara. Nah kalau di sini coba lihat. Di sini saya hanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebenarnya bisa diganti. Bisa diganti dengan V, A, X, O. Karena kalau 1, 2, 3, 4 justru malah pusing. Mendingan langsung aja fakso. Jadi berkontribusi I mempengaruhi J berarti V. J mempengaruhi I berarti A. I dan J saling berkontribusi, saling berpengaruh berarti X, ya kan? I tidak saling berkontribusi berarti O. Jadi mendingan jangan 1, 2, 3, 4. Langsung aja V, A, X, O. Tinggal apa itu V? Nah itu memang kita harus tadi saya bilang, ya tadi saya bilang baiknya jangan dikirim email, jadi harus kita wawancara langsung ya dengan 10 orang itu. Apakah Zoom atau ketemu langsung ya silahkan, tapi harus kita guide. Oke ya. Nah, nanti ini mungkin diganti nih, jangan 1, 2, 3, 4 tapi V, A, X, O. Nah, lalu kemudian ini adalah apa namanya yang dipindahkan dari sini kan. Dari sini nih, dari yang pertanyaan tadi tuh, kan, kita kan tadi sudah pertanyaannya. Oh, ini kan sudah hasil ya, tapi tadi pertanyaan kan di awal, yang tadi itu. Nah, gitu. Jadi menjadi kuesioner seperti ini. Nanti kalau perlu, nanti mungkin saya bisa kirim contoh kuesioner ini kalau memang perlu ya. Perlu Pak. Oke, siap. Karena kalau Pak Ferry kayaknya udah memang pakai ISM ya, oleh pembimbingnya. Ya, udah pasti, udah disetujui sih metodologi. Oke, baik. Kalau nggak salah Pak Prof Budi ya, Pak Budi itu sempat juga ngontak saya juga, dan saya sempat juga ke Bali dan ngasih pelatihan juga, sempat Pak. Kan Unan ya, Unud ya? Unud. Nah, waktu itu saya pernah ada acara dengan BI, tapi juga sekalian ngasih pelatihan mahasiswa S3 juga. Lingkungan, kalau nggak salah ilmu lingkungan ya? Oh, lingkungan ya. Kalau Bapak apa tuh? Pariwisata. Oh, oke. Lingkungan. Kalau yang ini tentang sampah, ada namanya Bu Ade. Bu Ade itu kepala dinas lingkungan di Bali. Jadi ini PNS tapi sedang S3 gitu, dan pakai ISM. Saya masih ingat karena pelatihannya di Bali. Kebetulan saya juga ada acara conference tapi BI yang mengadakan. Jadi sekalian. Nah, saya pikir Pak Ferry itu, tapi bukan ya. Jadi dari jurusan berbeda ya. Iya. Tapi mungkin pembimbingnya apa mungkin sama mungkin, karena beberapa ada yang kontak saya juga, beberapa dosen UNUD yang ingin belajar ISM gitu, kayak gitu. Oke. Mungkin Bapak Putri juga mungkin kalau perlu nanti bisa saya kirim nih kuesionernya nih. Iya, tinggal ganti kan. Ganti. Ya, oke. Kalau memang mau juga pakai ISM ya, tapi tadi saran saya memang jangan hanya satu elemennya, tapi tadi boleh juga tuh, yang ini juga hanya satu kan,
Yang siapa namanya? Nih yang Scopus ini kan hanya satu sebenarnya. Dia terkait apa nih? Ya artinya faktor terkait apa sustainability in the oil and gas ya. Tapi ada environmental factor, economic factor, jadi dia gabung antara faktor lingkungan, ekonomi, regulasi, sosial, knowledge, sama business environment. Ya, dan organizational factors. Jadi dia kumpulin dari 7 faktor besar dan 32 detailnya ya, 32 subelemennya gitu. Dan dia dibandingkan semua ya, 32 dengan 32. Jadi makanya dari panjang nih. Jadi panjang seperti ini. Nah, ini kan gitu. Oke ya. Oke, kita coba satu lagi ya. Kita coba satu kali lagi contoh apa namanya? Yang barangkali mungkin bisa menjadi gambaran kita. Nah, ini ya. Coba. Nah, ini juga sama. Ini juga Q1 nih, Elsevier juga nih. Nah, kalau ini apa namanya pengembangan dari ISM, namanya TISM, Total ISM. Saya juga belum mendalami, terus terang sedang mempelajari ini Total ISM ini. Jadi TISM singkatannya, bukan ISM. Total ISM, Total Integrated System Modeling. Ini pengembangan dari ISM. Ini lebih baru ya. Coba kita lihat. Oh, ini sama, dibuka instruksinya, ini stepnya. Nah, ini ya. Ini juga sama, ini namanya RM, Reachability Matrix. Ada dependence driver-nya. Lalu, coba kita lihat hasilnya. Oh ya, ini sama saja. Ini kan level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi dia tadi tuh ada panah yang merah, ada yang biru. Nah, mungkin ini dari TISM-nya nih, dari total ISM-nya nih. Ada yang sifatnya merah, ada yang biru nih, ada yang garis-garis putus. Gitu. Terus terang saya masih pelajari ini ya, TISM ini. Ini lebih baru nih, apa namanya model ISM yang lebih baru, namanya TISM, Total ISM. Dari sini coba kita lihat kuadran ini sama aja ya. Oh, nggak ada kuadrannya dia. Dia nggak ada kuadrannya, dia hanya levelingnya aja. Dia hanya leveling saja.